Lalu di video ini saya akan menjelaskan konsep mengenai stack atau tumpukan. Nah, stack ini merupakan salah satu struktur data yang juga banyak digunakan. Nah, jadi apa sih stack itu? Jadi stack merupakan sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip last in first out. Jadi antrean itu merupakan last in first out atau disebut dengan LIFO. Maka siapa yang terakhir datang ia yang dilayani duluan. Nah, di dalam stack itu sendiri ada beberapa operasi yang bisa digunakan, yaitu pada dasarnya ada push untuk memasukkan data dan ada pop untuk mengeluarkan data. Nah, kalau kita lihat bentuk dari stack itu, kira-kira gambarnya seperti inilah. Nah, di sini saya akan ada gambaran secara umumnya dari stack itu sendiri. Di sini ada angka atau objek berupa kotak bernilai 15 dan di bawahnya ada 12, 10, 7, dan 5. Nah, dari kotak tersebut yang paling atas merupakan angka 5 di dalam kotak ini. Jadi, sesuai dengan konsep dari stack itu last in first out. Jadi, kotak yang nomor 15 bakalan keluar yang paling awal. Dan begitu seterusnya sampai data itu habis. Nah, lanjut di sini ada contoh lagi yang di dalam kotaknya berisi atau bernilai 10, 7, 5, 12, dan 15. Nah, di sini saya akan nge-push dari kotak 10 sesuai dengan konsep dari stack itu sendiri. Jadi nilai yang terakhir bakal keluar lebih awal. Jadi kita sudah memasukkan data seperti saya jelaskan tadi. Push itu untuk memasukkan data tersebut. Misalnya tadi saya memasukkan data 15. Dia tuh data yang dimasukkan yang paling awal bakal keluar yang paling terakhir. Nah, mungkin segitu contoh penerapan konsep stack. Baik, karena kita sudah di dalam flowchart-nya, jadi di sini saya akan menjelaskan secara gambaran besar saja mengenai sistem flowchart dari sebuah stack itu sendiri, yang dimana kita bisa lihat dari permulaan itu start sampai stop atau end. Jadi kita mulai dari proses titik ini, yaitu lanjut ke push operation, yang dimana langkah ini akan menambahkan dalam tumpukan itu sendiri, yaitu stack. Sini kan menambahkan data. Jadi di sini kita memiliki dua, teman-teman, yaitu push dengan pop. Jadi push itu seperti yang dijelaskan oleh teman saya, push itu menambahkan data, dan pop itu menghapus atau mengeluarkan data. Jadi kita masuk ke push operation atau operasi push, yang dimana lalu masuk ke langkah berikutnya, yang dimana kita ada is stack full. Jadi apakah stack itu penuh? Jika iya, dia akan langsung ke stack overflow karena tumpukan tidak dapat menampung item tambahan. Jadi yaitu bisa terjadinya error lalu ke end. Itu jika stack itu penuh. Jika tidak, kita akan menambahkan data ke dalam stack itu sendiri. Setelah itu akan ada yang namanya display item. Nah, display item ini, teman-teman, jadi setelah kita menambahkan data, data itu akan muncul. Lalu kita bisa lihat bahwasanya berapa data yang telah kita masukkan. Jadi display item ini lumayan cukup berguna di sini. Lalu lanjut ke pop operation. Pop operation itu yang seperti saya bilang tadi, pop itu mengeluarkan atau menghapus data. Jadi kita langsung masuk ke stack. Apakah stack itu kosong? Jadi jika kosong, itu akan ada yang namanya stack underflow. Seperti yang bilang tadi, jika stack underflow itu akan munculnya error message dan end. Jika tidak kosong stack itu, maka kita bisa hapus item atau data itu sendiri dari stack itu.
Lalu setelah itu akan muncul ke output item. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai antrian. Jadi, antrian adalah sebuah struktur data yang dapat menyimpan elemen dengan prinsip FIFO atau first in first out. Jadi itu elemen yang dimasukkan pertama kali lah yang akan pertama keluar. Kebalikan tidak seperti stack yang first in last out, jadi yang atau last in last out, seperti elemen yang terakhir masuk yang pertama keluar, itu kebalikannya. Dan juga pada umumnya antrian itu diimplementasikan menggunakan seperti array atau linked list. Antrian memiliki operasi utama yaitu enqueue yang memiliki fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, dan juga dequeue yang memiliki fungsi kebalikannya, yang memiliki fungsi untuk menghapus sebuah elemen dari sebuah antrian. Dan antrian juga memiliki fungsi lain selain itu, seperti isEmpty, yaitu memiliki fungsi apakah antrian tersebut kosong atau tidak, dan juga isFull adalah kebalikan dari isEmpty untuk mengecek apakah antrian tersebut penuh atau tidak. Dan juga ada lagi satu yang bernama pick untuk mengecek sebuah antrian. Jadi sekarang aku mau jelasin cara kerja queue tapi dalam flowchart biar lebih jelas. Jadinya pertama start, habis itu buat antrian kosong programnya, habis itu kita tambahkan elemennya kayak kotak-kotak tadi dijelasin di stack itu. Habis itu kita lihat apakah antriannya kosong. Kalau iya, kita tampilkan antriannya kosong. Tapi kalau tidak, kita ambil elemennya, kayak tadi tambahkan elemen, ambil elemennya, habis itu tampilkan elemen yang diambil. Habis itu masih ada nggak elemennya? Kalau iya, balik lagi ambil elemen, tampilkan elemennya. Apakah masih ada? Kalau tidak, berarti programnya selesai. Kayak gitu aja, ada muter dikit. Sekian aja dulu penjelasannya. Kalau masih ada yang kurang jelas, di rewind dulu videonya, di refresh dulu mungkin. Kalau misalkan masih kurang jelas lagi, kalian komen, nanti aku jawab. Aku akan bantu kalian biar kalian bisa mengerti stack sama queue. Terima kasih.